Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengabdian kepada masyarakat mata kuliah Ulumul Hadis. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada siang hari ini materi akan disajikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang berjudulkan istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kepada pemateri, silakan. Baik, di sini ada istilah-istilah dalam ilmu hadis. Boleh di next. Nah, di sini ada definisi sanad, matan, dan mukharij. Apa sih sanad? Nah, sanad itu yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Nah, kalau secara istilah itu mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Nah, kalau matan tuh secara bahasa keras, kuat, atau sesuatu yang tampak. Kalau secara istilah tuh sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad atau isi berita hadis yang datangnya dari Nabi. Nah, kalau mukharij itu bentuk isim fa'il atau bentuk pelaku dari kata takhrij. Istilahnya seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Next. Nah, ini di sini ada lambang periwayatannya. Lambang periwayatannya, terus sama metode murid menerima hadis dari guru. Nah, kalau sami itu haddatsani sama haddatsana tuh metode asma ya, artinya murid mendengar hadis dari guru secara langsung. Nah, kalau ahbaroni sama ahbarona, nah ini tuh metode al-qiraah atau al-ard, artinya murid membaca hadis sekaligus didengarkan dan diluruskan oleh guru. Metode sorogan. Nah, di sini ada juga amba ani sama amba ana. Nah, ini metode ijazah. Guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis. Next, boleh dilanjut, moderator. Baik, yang selanjutnya
Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri kedua. Kepadanya dipersilakan. Oke, lanjut. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan lambang periwayatan, yaitu qala ila, ia berkata kepadaku. Kedua, zakaro ila, ia menyebutkan kepadaku. Ketiga, an, dari metode murid menerima hadis dari guru. Ulama berbeda pendapat. Pertama, metode as-sama'u. Yang kedua, metode al-qiraah atau al-ard. Lanjut. Langsung aja ke latinnya ya. Menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanah, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata menceritakan kepadaku Atta bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5678. Lanjut. Yaitu dari manan ma'angdalallahu da'un ila angdala lahu sifaun, yaitu manan. Lanjut ke bawah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam maaf salah. Yang kedua lanjut sanad. Yang ketiga itu muharrij. Lanjut. Maaf. Definisi sahabat. Bahasa diambil dari kata sahabah yang bermakna sahabat berarti persahabatan. Istilahnya orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam sekalipun dipisah murtad di tengah-tengah. Yang kedua tabi'in, berbentuk jamak dari kata tabi'i atau tabi yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang. Istilahnya orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Yang ketiga tabi'in, pengikut tabi'in. Istilahnya orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam keadaan beragama Islam. Lanjut. Sampai segitu doang ya. Oh ya. Oke, makasih.
lanjut kali, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyain? Baik, silakan yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Jihan, silakan dipaparkan pertanyaannya. Terima kasih. Pengen dijelasin lagi tentang itu, sahabat, definisi istilahnya maksudnya kayak gimana? Soalnya belum paham. Baik, terima kasih kepada Saudara Jihan. Selanjutnya, kami tampung dulu ya. Selanjutnya kepada Saudara Muhammad Izi, silahkan bertanya. Izin tanya Teh, kenapa sih Iya, hadis iya. itu harus menggunakan sanad? Baik. Terima kasih Muhammad Izi. Selanjutnya kepada Saudara Zahran, dipersilahkan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, Teh. Iya, Kan tadi silakan. ada sanad, matan, sama mukharij. Saya belum tahu Teh cara ngebedainnya gimana. Makasih. Baik. Sebentar ya, Hendra, kami tampung dulu. Baik, selanjutnya kepada Saudara Lala, silakan dipaparkan pertanyaannya. Izin bertanya Teh, apakah diterima hadis dari seorang perawi yang mengalami gangguan jiwa? Baik, sebentar ya. Kami tampung dulu. Ini kan jamnya udah mau habis. Nanti join lagi ya. Baik, Saudara Firman. Jadi kita sekarang keluar dulu, Teh. Ini tinggal hitungan detik lagi.
Baik, untuk pertanyaan dari Muhammad Izzi akan kami jawab. Baik, sebentar. Baik tadi pertanyaannya, kenapa sih hadis harus ada sanad? Jadi penggunaan sanad dalam periwayatan hadis itu sangat penting. Karena hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam yang sudah pasti asli gitu. Terus menjaga fakta. Bagaimana kepada Saudara Izzi, apakah terjawab? Baik, terjawab. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lala ya. Tadi pertanyaannya, apakah diterima hadis dari seorang perawi yang mengalami gangguan jiwa? Itu jelas tidak ya, karena ya masa aja gitu, orang yang punya gangguan jiwa, dia ngeluarin hadis kayak gitu menjadi seorang perawi kan nggak mungkin gitu kan, karena kan takut nggak tepat juga si hadisnya. Jadi jawabannya tidak ya, tidak diterima gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan kami. Kepadanya dipersilahkan. Baik, dilanjut ya, mau jawab yang dari Saudara Samsudin. Boleh di next nggak itunya? Bagian yang mukharraj matan. Satu lagi. Terus. Nah, stop. Ya. Nah. Bukan ini, satu lagi. Terus. Naik. Satu lagi. Sampai itu doang, Teh. Yang matan mukharijnya. Kayak gini juga. Ininya. Ya, tolong di-share ulang ya. Soalnya kan tadi ada yang minta dijelasin ulang. Sama pertanyaan dari Saudara Zahran ya tadi. Iya, yang Jafran. Siapa? Sanad, matan, sama mukharij. Yang tadi. Terus. Ini. Bukan yang Indonesianya itu. Pengertian. Nah, satu lagi. Ini. Nah, bukan.
Bukan yang sanad itu. Sanad. Ini. Lagi ada tadi. Oh, ini scroll dah ke bawah. Yang ini. Oh ini. Nah ini. Ini. Bukan. Satu lagi. Oh, cuy. Udah. Yang penjelasan sanad, mukharij. Ini. Sama mana? Nah iya ini. Jangan di scroll lagi. Dari tadi. Dah. Jadi di sini ada ya definisi dari sanad. Kalau secara bahasa sanad itu yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Nah, kalau secara istilah itu mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Terus kalau matan secara bahasa itu kan keras, kuat, sesuatu yang tampak. Kalau secara istilah itu sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad atau isi berita dari hadis tersebut yang datang dari Nabi gitu. Kalau yang mukharij itu secara bahasa bentuk isim fa'il atau bentuk pelaku dari kata takhrij. Nah, kalau secara istilah seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Gimana? Jelas? Boleh di next yang pertanyaan selanjutnya dijawab oleh rekan kami selanjutnya. Tadi minta dijelasin ulang sih. Pak Rika boleh minta dijelasin ulang. Tadi kurang jelas katanya. Bagian mana teh? Yang tabiin itu. Ya. Boleh. Nah, stop. Jadi di sini ada sahabat ya. Kalau secara bahasa itu diambil dari kata sahabah yang bermakna persahabatan. Nah, kalau secara istilah itu, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam Islam sekalipun dipisah murtad di tengah-tengah. Nah, kalau definisi dari tabi'in itu secara bahasa bentuk jama dari kata tabi' atau tabi yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang. Nah, kalau secara istilah itu orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, kalau tabi'in itu kan pengikut tabi'in. Orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam beragama Islam. Jadi kalau sahabat itu orang yang pernah ketemu Nabi dalam keadaan beragama Islam dan mati juga dalam keadaan Islam, walaupun di tengah-tengah itu dia sempat murtad, cuman balik lagi masuk Islam gitu. Kalau yang tabiin itu orang muslim yang pernah bertemu seorang sahabat dalam keadaan beragama Islam. Matinya pun dengan cara beragama Islam gitu. Nah, kalau yang tabiin itu orang muslim yang bertemu dengan seorang tabiin dan mati juga dengan keadaan beragama Islam. Nah, itu sama kayak yang tadi, orang muslim bertemu dengan seorang tabiin dan matinya pun dalam beragama Islam gitu. Gimana, jelas tidak?
Jelas teh. Ya, Baik. mungkin cukup sekian sesi tanya jawab dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya kepada semua adik-adik. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan kami. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fikil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.